Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kami pelajar dari SAS Tamparuli akan menyampaikan cerita mision untuk Sabat ke-13, 26 Desember 2020. Selepas saja cerita mision ini, kita akan mendengar special song yang akan disampaikan oleh seorang sahabat kami. Cerita mision kita bertajuk Diserang oleh Datuk oleh Kajal Kanojia, 14 tahun, dari India. Datuk adalah lelaki yang baik dan lembut. Dia akan bercerita kepada cucunya, Kajal, yang berusia 5 tahun. Dia bermain di lantai dengan cucunya yang berusia 3 tahun, Nisha. Tetapi semuanya berubah setelah Atuk tergelincir ketika dia berjalan pulang dari pasar di kampung Noroli di India. Dia boleh bangun, tetapi sifatnya yang lembut dan baik hati hilang. Dia berteriak ketika Nisha mau bermain dengannya. Datuk melemparkan batu ke arah Kajal apabila dia datang mendengar cerita. Datuk berlari gila di sekitar rumah. Dia naik ke atap dan lompat ke bawah. Kemudian dia naik lagi dan melompat turun. Dia menangis siang dan malam. Semua orang takut berada dekatnya. Bahkan nenek juga takut. Ayah, ibu, dan nenek membawa Datuk ke rumah sakit, kepada dukun, dan memberi obat kepada Datuk. Tapi tidak ada yang dapat membantu. Kajal dan seluruh keluarga sedih dan kesal. Mereka tidak suka ketika Atuk melemparkan dewa batu mereka dari kuil kecil ke arah mereka. Mengapa dewa kita tidak boleh membantu Atuk? Ibu bertanya. Mengapa dewa kita menghentikan Atuk ketika melemparkan batu dewa itu? Kata ayah. Kita perlu melakukan sesuatu daripada bergantung pada dewa itu, kata nenek. Keluarga itu kehilangan kepercayaan kepada dewa-dewa batu mereka. Namun, mereka terus berusaha menemukan obat dan akhirnya pindah dari desa ke kota besar Varanasi untuk berobat. Ayah dan ibu membuka kedai dobi. Kajal gembira pindah ke bilik sewa bersama seluruh keluarganya. Dia berharap Atuk akan sembuh. Suatu hari Minggu, ayah dan ibu pergi ke gereja Kristen setelah seorang pelanggan mereka mengatakan bahwa pendeta gereja mereka dapat membantu Atuk dengan berdoa kepada Tuhannya. Ayah dan ibu bukan orang Kristen, tetapi mereka bersedia berdoa kepada Tuhan yang baru jika itu akan membantu Atuk. Namun, hanya ibu dan ayah pergi ke gereja, yang lainnya tinggal di rumah. Setelah selesai ibadah, ibu memberitahu nenek bahwa pendeta telah berdoa untuk Datuk dan mereka berencana untuk kembali ke gereja pada hari Minggu berikutnya. Masalah muncul ketika pemilik bilik sewa mereka mengetahui bahwa orang tuanya berharap Yesus menyembuhkan Atuk. Dia dengan marah mengusir keluarga itu keluar dari rumah. Kalian boleh menghadiri gereja dan menerima Yesus, tetapi kamu tidak boleh tinggal di rumah ini, katanya. Oleh karena mereka tidak mendapat rumah sewa yang murah, mereka kembali ke kampung. Ayah dan ibu sedih karena tidak ada gereja di kampung mereka. Ayah Kajal berdoa, Tuhan, jika Engkau adalah Tuhan yang pengasih, tunjukkan kepada kami kemana harus kami pergi. Pada Sabtu pagi berikutnya, Ibu Kajal mendengar musik merdu. Dia melangkah ke halaman rumah mereka dan melihat orang bernyanyi di sebuah rumah di seberang jalan. Apakah yang terjadi di sana? Dia bertanya pada jirannya. Mereka beribadah, jawab jiran itu. Tidak ada orang yang beribadah di sana sebelum ini, kata ibu. Dan mengapa mereka tidak beribadah pada hari Minggu? Saya tidak tahu, kata jiran itu. Pada saat itu, seorang jiran lagi mendengar percakapan mereka. Mari saya bawa kamu ke rumah itu, kata jiran, dan dia adalah seorang Advent. Jiran memperkenalkan ibu kepada pastor Adventis yang mengundangnya untuk beribadah dengan orang lain di gereja rumah. Dia setuju, tetapi tertanya-tanya, mengapa mereka berada pada hari Sabtu dan bukan pada hari Minggu? Setelah kebaktian selesai, dia bertanya kepada pastor, "Kenapa kalian beribadah pada hari Sabtu? Semua orang Kristen beribadah pada hari Minggu, tetapi Anda beribadah pada hari Sabtu. Mengapa?" katanya. "Saya akan menunjukkan kepada Anda dari Alkitab," kata pastor itu. Minggu itu, mereka mulai mengikuti pelajaran Alkitab. Pelajaran dimulai dengan penciptaan ketika Allah menuliskan hari ke-7 dan menjadikannya suci. Kemudian ketiganya memberikan hati mereka kepada Yesus. Sayangnya, Atuk tidak pernah sembuh dari penyakitnya. Dia meninggal di mana keluarga itu mengambil pelajaran Alkitab. Kajal tidak pernah mendengar datunya bercerita lagi, namun dia gembira memiliki Alkitab.
Saat ini, Kajal berusia 14 tahun dan belajar Alkitab dengan saudara lelakinya yang berusia 12 tahun di sekolah berasrama Seventh Adventist di Varanasi, yang akan menerima sebahagian dari persembahan Sabat ke-13 untuk memperluas asrama sekolah itu. Saya suka bernyanyi, belajar Alkitab, dan berdoa di sekolah. Dengan asrama yang lebih besar, lebih banyak murid dapat menikmati nyanyian, belajar Alkitab, dan berdoa, katanya. Terima kasih atas persembahan Anda untuk membantu Sekolah Kajal di Varanasi dan proyek lain Sabat ke-13 di India pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Selamat Sabat dan Tuhan memberkati. Manis janji-Mu Tuhan, tak pernah pudar dari harapan bangsa. Ku tinggalkan semua menuju ke tempat yang lebih indah. Ku rindu bersama-Mu Tuhan di saat menderita. Kau menjanjikan hidup penuh bahagia di saat ku terjatuh. Kau memberikan limpah kasih kurnia. Ku rindu bersama-Mu Tuhan. Adakah kamu percaya semua yang Dia janjikan kepada semua orang yang beriman? Adakah kamu terima semua yang Dia berikan, karena Dia mengasihi umat-Nya yang berdosa? Aku kan percaya pada janji-Mu Tuhan. Di saat menderita, Kau menjanjikan hidup penuh bahagia di saat ku terjatuh. Kau memberikan limpah kasih kurnia. Ku rindu bersama-Mu Tuhan. Adakah kamu percaya semua yang Dia janjikan kepada semua orang yang beriman? Adakah kamu terima semua yang Dia berikan, karena Dia mengasihi umat-Nya yang berdosa? Aku kan percaya pada janji-Mu